selamat pagi, saya Cepi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas KOM 282TP. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk sebagian dari penilaian final exam mata kuliah Marketing Communication. Jadi brand kami adalah Purelist, sebuah produk air minum dalam kemasan yang mengedepankan gaya hidup sehat, efisien, dan ramah lingkungan. Presentasi ini akan menjelaskan strategi komunikasi pemasaran yang kami rancang untuk Purelist, mulai dari public relations, sponsor, hingga beberapa hal lainnya. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama saya Alia Mukmita dan rekan-rekan saya ada Naina Zahrotun, Deswita Asrid, dan Fania Kalina. Oke, masuk ke slide kedua, yaitu Promotion Strategy Overview. Nah, untuk mempromosikan merek dan juga produk kami secara efektif, kami menggunakan kombinasi alat promosi strategis yang menjangkau berbagai segmen pelanggan melalui saluran online maupun offline. Nah, yang pertama itu ada direct marketing, yaitu pemasaran langsung. Nah, kami ini akan menggunakan kampanye dengan email dan juga WhatsApp yang ditargetkan berdasarkan dari platform e-commerce dan langganan kami. Terus yang kedua yaitu adalah personal selling. Nah, si personal selling ini kami akan melakukan pemasaran secara langsung dan menghadirkan Purelist Hydration Bar di universitas dan juga gym tertentu. Nah, interaksinya itu akan menjadi tetap muka dan ini membantu membangun kepercayaan, memperlihatkan manfaat produk secara langsung, dan juga mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen muda dan juga aktif. Nah, yang ketiga untuk public relations. Kami ini fokus pada pembuatan cerita yang bermakna untuk para pemangku kepentingan seperti strategi PR yang kami mencangkup kegiatan CSR, program komunitas, dan juga inisiatif lingkungan yang menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial. Tujuan kami yaitu membangun citra merek yang positif di mata publik. Nah, yang keempat yaitu ada sponsorship. Nah, kami itu mendukung acara bertema lingkungan kayak festival anak muda dan juga proyek komunitas kreatif yang sejalan dengan nilai-nilai merek kami. Sponsorship ini juga membantu meningkatkan peluang terkenalnya merek Purelist sendiri, terutama di kalangan anak muda yang peduli lingkungan dan juga komunitas kreatif. Untuk strategi promosi Purelist, kami memanfaatkan pendekatan langsung ke konsumen lewat direct marketing dan personal selling. Jadi yang pertama dari sisi direct marketing, kami pakai data pelanggan dari e-commerce, website, dan juga media sosial. Data ini kemudian kami akan gunakan untuk kirim pesan promosi lewat email dan broadcast WhatsApp. Alasan kenapa kami pilih dua media ini adalah karena sifatnya personal dan open rate-nya tinggi. Jadi lebih efektif buat menjangkau konsumen yang udah pernah berinteraksi sama brand Purelist. Nah, yang kedua adalah strategi personal selling. Di sini Purelist akan bikin pop-up event seperti hydration bar di kampus atau gym. Di event ini kita bikin edukasi langsung soal manfaat air minuman ramah lingkungan, sekaligus nunjukin sistem kemasan yang returnable Purelist. Jadi pendekatan ini sifatnya dua arah. Selain promosi, juga membangun pengalaman langsung sama konsumennya. Pada strategi public relation, kami berfokus untuk membangun dan menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan stakeholder Purelist, yaitu konsumen muda usia 17 hingga 35 tahun, mitra retail, dan e-commerce, serta komunitas lingkungan dan juga regulator dari pemerintah. Nah, tujuan dari PR ini adalah untuk membentuk citra merek Purelist sebagai brand minum yang tidak hanya sehat tetapi juga estetik, tapi juga ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, kami menggunakan beberapa teknik utama dalam PR seperti public press release untuk meningkatkan exposure dari media, terus juga program CSR untuk memberikan donasi air bersih di daerah-daerah yang kekeringan, juga kerjasama dengan influencer yang memiliki konten eco lifestyle dan aktivitas komunitas melalui program Purelist Circle dan kampanye Recycle Challenge. Untuk menjaga reputasi merek, kami juga melakukan mentoring dengan social listening melalui Instagram dan TikTok. Kita juga menggunakan Google Alert untuk peliputan media, serta menggunakan feedback pelanggan melalui form yang disediakan oleh website dan e-commerce. Selanjutnya adalah strategi sponsorship Purelist yang dirancang untuk membantu brand association yang kuat dengan gaya hidup berkelanjutan dengan anak muda yang kreatif. Nah, kami memiliki dua jenis sponsor, yaitu sponsor berbasis sosial dan sponsor berbasis event. Nah, untuk sponsorship sosial, Purelist akan mendukung acara nyata seperti World Cleanup Day Indonesia dan Eco Living Festival by
greener sebagai bentuk komitmen terhadap isu lingkungan. Sedangkan untuk sponsorship event, Purelist akan terlibat dalam acara kreatif seperti Pop-up Market Jakarta dan Jakarta Youth Meetup oleh Indonesia Youth Foundation dengan membuka booth dan melakukan brand activation secara langsung. Nah, nilai strategi dari sponsor ini adalah membangun awareness, terus memperkuat koneksi emosional dengan audiens, serta menciptakan pengalaman brand yang autentik. Melalui kegiatan ini, kami juga berharap tercipta social buzzer yang meningkatkan citra Purelist sebagai brand eco-friendly yang relevan. Jadi di bagian ini kami akan menjelaskan bagaimana Purelist membagi jenis-jenis media yang digunakan dalam promosinya. Nah, setiap media ini dikategorikan berdasarkan bentuknya, seperti print, broadcast, outdoors, ambience, dan digital. Nah, lalu diklasifikasikan juga dari sumbernya apakah ini media paid atau media owned. Nah, pembagian ini nantinya akan sangat membantu tim kami supaya strategi promosi bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Misalnya untuk media cetak nih, kami pakai majalah Femina. Kami pilih ini karena segmen khusus yang membahas mengenai isu lingkungan. Nah, kami menggunakan ruang iklan berbayar di sana untuk menyampaikan pesan brand secara lebih tepat sasaran. Untuk siaran, kami memanfaatkan radio Prambors yang pas banget buat anak muda lewat shout out dan spot iklan singkat. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan billboard di area kampus dan gym. Kami memanfaatkan ini sebagai media luar ruang yang bisa menjangkau target audiens secara aktif dan peduli akan gaya hidup sehat. Sementara itu untuk media Purelist milik sendiri, kami memanfaatkan area refill station untuk menampilkan produk branding ini secara langsung terhadap audiens. Nah, nantinya Purelist ini akan ngajak audiens secara langsung gimana sih berinteraksi dengan Purelist lewat refill station yang mereka miliki. Nah, ini termasuk dalam owned media karena kami atur sendiri tampilannya dan bagaimana cara kami mengajak audiens ini berjalan, seperti itu. Selanjutnya pada media siaran, Purelist ini hadir melalui penyebutan brand di radio Prambors yang dikenal sebagai salah satu radio favorit anak muda. Selain itu kami juga memasang billboard di lokasi strategis seperti area kampus dan gym sebagai tempat di mana target kami lebih sering beraktivitas. Nah, dengan desain visual yang tentunya menarik dan penampilan yang tepat, kami yakin billboard ini bisa menarik perhatian, bahkan bisa mengajak para audiens ikut bergabung dalam iklan Purelist ini. Tidak berhenti di situ, kami juga menghadirkan pengalaman langsung melalui dispenser isi ulang Purelist di tempat ruang-ruang kreatif seperti studio ruang seni ataupun working space. Nah, cara ini memungkinkan orang untuk tidak hanya melihat produk kami, tapi juga mencoba dan berinteraksi langsung dengan produk kami. Terakhir, untuk media digital menjadi ujung tombak dalam komunikasi kami, di mana Purelist aktif banget di TikTok dan Instagram. Nah, dengan adanya komunikasi lewat media sosial online ini, kami berharap konten visual ini nantinya dapat mengajak para audiens untuk ikut bergabung lewat salah satu konten kami yang kami buat, yaitu video transisi botol. Nah, ini menampilkan perubahan dari botol plastik biasa menjadi botol Purelist yang lebih estetik dan ramah lingkungan. Kami juga membuat kampanye-kampanye gaya hidup eco-friendly serta tantangan seru yang melibatkan partisipan seperti itu. Lalu melalui kedua platform ini, kami juga tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan lebih kuat terhadap audiens, terutama Gen Z dan milenial yang aktif banget di media sosial. Untuk kampanye digital Purelist di bulan Agustus 2025 ini, kami mengusung tema Hydrate with Style. Lewat tema ini, kami ingin mengajak anak muda buat tetap sehat, tampil stylish, dan tetap peduli sama lingkungan. Platform yang jadi fokus utama ada dua, yaitu Instagram dan TikTok. Karena dua-duanya paling cocok buat target market kita, yaitu Gen Z dan Millennials. Strategi kontennya sendiri melibatkan user-generated konten yang estetik, dan juga ada challenge gaya hidup eco-friendly. Misalnya ada Reels dan TikTok yang nunjukin transisi gaya hidup sehat, bareng Purelist tentunya. Ada feed IG yang nunjukin desain botol yang estetik. Ada juga polling dan quiz di Instagram Story sampai video POV di TikTok tentang jadi anak kampus yang eco-conscious. Semua konten ini dirancang supaya relate dan bisa ningkatin awareness Purelist secara organik. Untuk slide 9 yaitu content planning breakdown. Nah, untuk menjangkau audiens digital yang
dan membangun kesadaran merek, kami telah menyusun rencana konten lintas platform yang berfokus pada kreativitas, interaksi, dan juga konsistensi. Contohnya yang pertama, kami akan posting di Instagram Feeds tentu saja, karena kami akan mengunggah foto-foto berkualitas tinggi dan estetik dari botol Purelist yang mencerminkan gaya hidup bersih dan juga ramah lingkungan. Nah, pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus nanti, kami juga akan merayakannya dengan membagikan konten visual dan pesan bertema ekologi untuk mendorong semangat berkelanjutan. Selanjutnya untuk Instagram Reel sendiri, kami akan mengisi dengan video pendek menarik seperti video transformasi hidrasi sebelum dan sesudah menggunakan Purelist contohnya, dan juga tantangan 7 hari Purelist. Nah, untuk mengajak followers kita tetap terhidrasi dan juga membagikan pengalaman mereka. Selanjutnya untuk Instagram Story sendiri, kami akan memanfaatkan fitur interaktif seperti polling, quiz, dan juga konten behind the scenes untuk meningkatkan interaksi dan juga membuat audiens merasa terlibat dalam aktivitas harian merek. Nah, yang terakhir itu ada TikTok. Nah, konten TikTok kami akan mencakup sketsa kreatif dan juga video POV tentu saja, tentang pentingnya hidrasi dengan pendekatan cerita yang lucu dan juga relatable. Nah, kami juga akan mengikuti audio trend, lalu membuat video transisi botol yang menarik secara visual agar selaras dengan format viral dan juga meningkatkan visibilitas. Oke, selanjutnya untuk di slide 10 yaitu word of mouth dan juga EMC strategy. Nah, untuk membangun loyalitas merek yang kuat dan menjaga komunitas yang konsisten, kami fokus pada perpaduan strategis antara pemasaran dari mulut ke mulut, word of mouth, dan juga komunikasi pemasaran terpadu yaitu Integrated Marketing Communication atau EMC. Nah, yang pertama, strategi word of mouth sendiri. Kami akan mengelola komunitas bernama Purelist Circle, tempat para pelanggan setia dan penggemar merek dapat berbagi pengalaman serta manfaat menggunakan Purelist ini sendiri. Komunitas ini mendorong terbentuknya konten otentik yang dibuat oleh pengguna dan juga diskusi positif antar anggota. Selain itu, kami juga menjalankan program referral dan juga bekerja sama dengan influencer pilihan untuk menciptakan buzz di media sosial, sehingga akan memperluas jangkauan kami melalui suara-suara yang dipercaya. Selanjutnya, jenis word of mouth yang akan kami gunakan ada 3. Yang pertama ada influencer word of mouth, yaitu melibatkan mikro dan juga nano influencer untuk membagikan konten tentang Purelist itu sendiri. Lalu yang kedua akan ada community based word of mouth, yaitu aktivasi dan interaksi dalam komunitas Purelist Circle. Dan yang terakhir ada buzz word of mouth. Nah, ini akan menjadi kampanye viral atau berbasis tren yang dirancang untuk menciptakan percakapan di media sosial. Nah, selanjutnya kami akan pertimbangan EMC sendiri. Jadi kami akan menjaga keselarasan estetika dan juga suara merek di semua saluran komunikasi. Jadi strategi kami berbasis digital tetapi tetap berhubung dengan aktivitas offline seperti pop-up booth dan juga event komunitas. Lalu kami juga akan secara rutin memantau performa melalui social listening dan alat analisis untuk mengoptimalkan pesan dan tingkat keterlibatan audiens. Seperti itu. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi komunikasi pemasaran dari Purelist. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, kami percaya Purelist tidak hanya mampu bersaing di pasar air minum, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi brand yang kuat di tengah konsumen muda yang peduli dan dengan gaya hidup sehat dan kelestarian lingkungan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.